Di pinggiran kota Jakarta, hidup sebuah keluarga kecil yang awalnya sederhana dan penuh kebahagiaan. Hilmi, seorang suami sekaligus pengusaha kecil yang berjuang keras untuk keluarganya. Ida, seorang ibu rumah tangga yang setia merawat anak semata wayangnya. Dan Angga, bocah polos berusia 7 tahun yang hanya ingin melihat orang tuanya tetap bersama. Tapi semuanya berubah saat masa lalu kembali hadir. Pertemuan yang tak disengaja dengan seorang mantan membuka pintu konflik, perselingkuhan, hingga bayangan perceraian. Inilah kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan harga diri. Sebuah cerita penuh air mata, amarah, dan keputusan sulit. Kisah rumah tangga yang dipertaruhkan demi cinta, demi anak, dan demi harga diri. Sore itu, matahari di pinggiran kota Jakarta masih terasa menyengat meski waktu sudah menjelang maghrib. Hilmi, pria berusia 31 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai pengusaha loper pakaian, baru saja tiba di rumah dengan tubuh letih. Ia membawa beberapa karung besar berisi pesanan pakaian yang harus dikirim besok pagi di dalam rumah sederhana itu. Ida, istrinya yang berusia 29 tahun, sedang sibuk di dapur menyiapkan makan malam. Sementara Angga, anak semata wayang mereka yang baru berusia 7 tahun, duduk di ruang tamu menonton televisi sambil memegang mainan robot kecil kesayangannya. "Mi, makanannya sebentar lagi ya, tinggal goreng ikan sama bikin sambal," kata Ida dari dapur. Hilmi hanya mengangguk sambil duduk di lantai, membuka sepatunya, dan memijat betis yang pegal. Kehidupan mereka tampak normal, sederhana, dan cukup harmonis. Namun, di balik semua itu, ada ruang kosong yang perlahan muncul di hati Ida. Hilmi terlalu sibuk bekerja. Dari pagi hingga sore bahkan malam, ia selalu di jalan, mengantar pesanan atau mengambil barang dagangan. Ida sering merasa sendirian, hanya ditemani anak dan kesibukan rumah tangga. Keesokan harinya, Ida pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan rumah. Pasar itu ramai, penuh dengan teriakan pedagang dan aroma khas sayur segar, bercampur bau ikan asin. Ida menyusuri deretan kios sayur, memilih cabai dan tomat. Saat hendak membayar, pandangannya tiba-tiba tertuju pada sebuah ruko besar di ujung pasar. Ruko itu tampak baru direnovasi. Di depannya terpasang papan nama Ido Collection. Seorang pria berpenampilan rapi, mengenakan kemeja putih dan celana hitam, tampak sedang berbicara dengan pembeli. Ida tertegun, jantungnya berdegup kencang. Wajah itu tidak asing. Edo, lelaki yang dulu pernah menjadi bagian besar dalam hidupnya. Sebelum akhirnya ia menikah dengan Hilmi, Ida berusaha menenangkan diri, berpura-pura sibuk merapikan kantong belanjaannya. Namun, seakan takdir memang ingin mempertemukan mereka, Edo menoleh. Pandangannya langsung bertemu dengan mata Ida. "Ida," ucap Edo pelan, tapi cukup jelas terdengar. Ida kaget, berusaha tersenyum kaku. Astaga, lama banget nggak ketemu." Mereka saling tatap. Waktu seakan berhenti sejenak. Edo mendekat, sementara Ida mundur setengah langkah. Bingung harus bersikap bagaimana. "Aku nggak nyangka bisa ketemu kamu di sini," kata Edo sambil tersenyum. "Aku kira kamu udah pindah jauh." Ida tersenyum tipis. "Nggak, aku masih di sini-sini aja udah, ya, sibuk sama rumah tangga." Percakapan singkat itu terasa canggung. Ida buru-buru berpamitan, merasa ada sesuatu yang bergejolak dalam hatinya. Sejak pertemuan itu, Ida tidak bisa tenang. Saat mencuci piring, wajah Edo terbayat. Saat menidurkan Angga, suaranya kembali terngiang. Ia membenci perasaan itu, tapi sekaligus tak bisa menolak. Beberapa hari kemudian, Ida kembali ke pasar. Awalnya ia benar-benar berniat hanya membeli kebutuhan dapur. Namun langkah kakinya tanpa sadar berhenti di depan ruko Edo. "Ida," sapa Edo ramah. Ida kaget, tapi mencoba terlihat tenang. "Oh, kebetulan lewat." Mereka berbincang sebentar. Edo menceritakan usahanya, bagaimana ia membuka ruko di pasar setelah sekian lama merantau. Ida hanya mendengarkan, namun dalam hatinya ada getaran aneh yang tak ia rasakan sejak lama. Edo pandai berbicara, penuh perhatian dan hangat, sesuatu yang sudah jarang ia rasakan dari Hilmi yang sibuk bekerja. Malamnya, Hilmi pulang lebih awal. Ia melihat Ida sedang tersenyum-senyum sendiri sambil melipat pakaian. "Seneng banget, dapat kabar apa?" tanya Hilmi setengah bercanda. Ida kaget, wajahnya langsung berubah canggung.
Cuma kepikiran Angga tadi di sekolah, lucu banget ceritanya. Hilmi mengangguk, meski dalam hatinya muncul sedikit rasa curiga. Tapi ia mengabaikannya, karena lelah. Namun hari-hari berikutnya, Ida semakin sering ke pasar dengan alasan belanja. Padahal kebutuhan rumah belum tentu habis. Hilmi mulai merasa ada yang aneh, meski ia belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Edo semakin berani menyapa. Bahkan sesekali mencoba menggenggam tangan Ida saat berbicara. Ida menolak, tapi ia tidak bisa memungkiri degupan jantungnya yang semakin liar. Ida berjalan pulang dari pasar sambil membawa kantong belanja. Di belakangnya, seorang tetangga, Bu Ratna, melihat jelas Ida keluar dari ruko Edo sambil tertawa kecil. Bu Ratna menggernyet, bibirnya menyunggingkan senyum penuh arti. Apa yang aku lihat barusan? Jangan. Bayangan gosip yang akan segera merebak mulai menggantung di udara. Pagi itu, suasana pasar masih ramai seperti biasa. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan, aroma sayur, ikan, dan bumbu bercampur di udara. Di salah satu sudut, Bu Ratna tetangga Ida sedang membeli sayuran sambil berbincang dengan beberapa ibu-ibu lain. Aku lihat kemarin, Ida keluar dari rukonya Ido, si pemilik toko pakaian itu. Ucap Bu Ratna sambil menurunkan suaranya, tapi cukup jelas terdengar oleh lingkaran ibu-ibu di sekitarnya. Masa sih? Jangan-jangan cuma kebetulan, sahut salah satunya. Kebetulan apanya? Aku lihat jelas, mereka ketawa bareng, deket banget. Kalau nggak ada apa-apa, ngapain sampai begitu? Bisik-bisik itu pun menyebar cepat. Pasar memang tempat yang tak pernah sepi dari gosip. Sore harinya, Ida sedang menjemur pakaian di halaman rumah ketika seorang tetangga lain, Bu Yuni, lewat. Senyumnya agak berbeda, seperti menyimpan sesuatu. Wah, sering ke pasar Bu Ida? Rajin banget ya. Hehe, katanya dengan nada penuh sindiran. Ida hanya tersenyum kikuk. Ada rasa tidak nyaman, seolah-olah semua mata sedang memperhatikannya. Malam itu, Ida merenung. Ia sadar, pertemuannya dengan Edo bisa jadi bahan omongan. Tapi, di sisi lain, ia juga merasa dirinya kembali hidup saat bersama Edo. Ada perhatian, ada tawa, ada sesuatu yang sudah lama hilang dari rumah tangganya. Beberapa hari kemudian, Hilmi pulang lebih cepat dari biasanya. Saat masuk rumah, ia mendapati meja makan kosong. Ida tak ada. Angga sedang bermain sendirian di ruang tamu. Bunda kemana, Angga? Tanya Hilmi. Bunda tadi bilang ke pasar, Ayah. Jawab Angga polos. Hilmi melirik jam dinding. Sudah hampir maghrib. Pasar? Dari jam berapa? Dari tadi sore, Ayah. Hati Hilmi mulai panas. Ia menunggu sambil mondar-mandir. Tak lama kemudian, Ida masuk rumah dengan kantong belanja di tangan. Nafasnya sedikit terengah. Dari mana? Tanya Hilmi langsung. Dari pasar, beli sayur, jawab Ida datar. Beli sayur sampai 2 jam, suara Hilmi meninggi. Ida terdiam. Bingung harus menjawab apa. Tadi, banyak antrian. Hilmi menatap tajam. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi menahan diri. Ia tahu, kalau ia memaksa sekarang, pertengkaran besar bisa pecah. Keesokan harinya, Ida lagi-lagi ke pasar. Edo sudah menunggu di depan rukonya. Ida, aku senang banget bisa ketemu kamu lagi, kata Edo sambil tersenyum hangat. Edo, jangan gini, aku udah punya keluarga. Aku nggak mau ada masalah, jawab Ida gelisah. Edo mendekat sedikit, suaranya pelan. Aku cuma kangen. Aku nggak pernah lupa sama kamu dah. Kamu masih sama seperti dulu. Ida terdiam, hatinya bergejolak. Di satu sisi, ia merasa bersalah. Di sisi lain, hatinya meleleh dengan kata-kata itu. Saat mereka bicara, tanpa mereka sadari, 2 orang ibu-ibu dari pasar sedang memperhatikan dari jauh dengan tatapan penuh curiga. Malamnya, gosip itu sudah menyebar ke telinga tetangga. Di warung kopi, para bapak juga mulai membicarakan hal yang sama. Katanya, si Ida sering kelihatan sama Edo di pasar. Dulu kan mereka mantan, ujar seorang bapak sambil menyeruput kopi. Kasihan Hilmi kalau beneran gitu. Dia kerja banting tulang, istrinya malah, nggak ngerti deh, timpal yang lain. Kabar itu akhirnya sampai juga ke telinga Hilmi, lewat seorang teman yang tak tahan untuk memberitahu. Hati-hati ya, aku dengar-dengar, Ida sering bareng sama Edo di pasar. Aku nggak tahu bener apa enggak, tapi aku pikir kamu perlu tahu.
Hilmi mendengar kabar itu dengan wajah menegang, tangannya mengepal, matanya merah menahan amarah. Setelah Angga tidur, Hilmi duduk di ruang tamu. Wajahnya muram. Ida keluar dari kamar, melihat suaminya termenung. "Ada apa, Mi? Kok bengong?" tanyanya hati-hati. Hilmi menatap tajam. "Kamu sering ketemu Edo di pasar ya?" Ida kaget, jantungnya berdegup kencang. "Siapa yang bilang?" "Jadi, benar?" Suara Hilmi meninggi. "Aku capek kerja siang malam buat keluarga ini, sementara kamu malah sibuk ketemu mantan." Air mata Ida mulai jatuh. "Mi, aku nggak ada maksud apa-apa. Aku cuma ketemu kebetulan." "Aku nggak kebetulan apanya? Orang satu kampung udah ngomongin kamu dak." "Kamu nggak mikirin aku, nggak mikirin Angga." Tangis Ida pecah. Ia ingin menjelaskan, tapi kata-kata Hilmi seperti pisau yang menusuk. Malam itu, rumah kecil mereka dipenuhi teriakan, tangisan, dan kemarahan. Angga yang mendengar dari kamar, keluar sambil menangis ketakutan. "Ayah, Bunda, jangan berantem." Hilmi terdiam, menatap anaknya yang ketakutan. Ia masuk kamar dengan langkah keras, membanting pintu. Ida terduduk di lantai ruang tamu, menangis dalam diam. Ida duduk sendirian, memeluk lututnya, air mata mengalir deras. Dari luar rumah, suara gosip ibu-ibu masih terdengar samar. Apa benar Ida selingkuh? Kasihan Hilmi kalau begitu. Ida menutup telinganya, tapi kata-kata itu terus menghantui pikirannya. Suasana rumah benar-benar mencekam. Hilmi tidur di ruang tamu, sementara Ida memeluk Angga di kamar. Tidak ada percakapan lagi setelah pertengkaran besar itu. Hanya ada dinginnya jarak yang semakin nyata. Pagi harinya, Hilmi berangkat kerja tanpa pamit. Ida berdiri di teras, menatap punggung suaminya yang semakin menjauh, dengan mata berkaca-kaca. "Mi, aku nggak pernah berniat mengkhianatimu," gumamnya lirih. Hari berikutnya, Hilmi sengaja pulang lebih siang dari biasanya. Ia tidak langsung ke rumah, melainkan berhenti di sekitar pasar. Dari kayahan, ia memperhatikan setiap langkah orang yang keluar masuk. Tak butuh waktu lama. Matanya menangkap sosok Ida yang sedang berjalan pelan menuju deretan ruko. Hatinya berdegup keras. Hilmi menahan diri agar tidak langsung menyerbu. Ia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ida berhenti di depan ruko Edo Collection. Edo sudah berdiri di depan pintu, menyambut dengan senyum lebar. Mereka berbicara, bahkan sempat tertawa bersama. Hilmi melihat dengan rahang mengeras, jari tangannya mengepal kuat. Namun, sebelum ia maju, suara seseorang membuatnya tersadar. "Pak Hilmi, ngapain di sini?" tanya seorang tetangga yang kebetulan lewat. Hilmi terkejut, buru-buru menoleh. "Enggak, saya lagi nunggu orang." Tetangga itu mengangguk sambil tersenyum penuh arti, lalu berlalu. Tapi di dalam hati Hilmi tahu, semakin lama ia diam, semakin banyak orang lain yang bisa salah paham. Ketika Ida sedang menyapu halaman, dua ibu-ibu tetangga lewat sambil berbicara keras. "Kasihan ya si Hilmi, kerja banting tulang, tapi istrinya malah ketemu mantan di pasar. Makanya, kalau perempuan jangan main api, kalau ketahuan bisa hancur rumah tangga." Ida mendengar jelas, wajahnya memerah, tangannya gemetar menggenggam sapu, hatinya sakit bukan main. Malamnya, ia mencoba bicara pada Hilmi. "Mi, kamu harus percaya aku nggak ada hubungan apa-apa sama Edo. Aku cuma nggak bisa menghindar." Hilmi menatapnya dengan dingin. "Kalau nggak ada apa-apa, kenapa kamu terus-terusan ke pasar? Kenapa kamu sembunyi-sembunyi?" "Aku nggak sembunyi. Aku cuma bingung. Kamu sadar nggak, Dak? Gosip orang udah bikin aku malu. Aku ini suami muda. Aku punya harga diri." Perdebatan itu kembali pecah. Angga hanya bisa menutup telinga di kamarnya. Ketakutan mendengar orang tuanya bertengkar lagi. Beberapa hari kemudian, Edo datang lebih mendekat. Ia menunggu Ida di parkiran pasar. Saat Ida datang, Edo langsung menyapanya. "Ida, aku serius. Aku nggak bisa pura-pura nggak peduli. Aku masih sayang sama kamu." Ida kaget, langkahnya terhenti. "Edo, jangan ngomong kayak gitu. Aku udah punya keluarga." "Aku tahu, tapi aku lihat sendiri. Kamu nggak bahagia sama dia. Matamu kosong. Kamu berhak bahagia." Ida terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya. Benar,
Ada rasa kesepian yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Tapi ia juga tahu, jika ia menuruti Edo, segalanya akan hancur. Edo, cukup. Aku nggak mau ada masalah. Tolong jangan cari aku lagi, ucap Ida tegas. Lalu berlari pergi meninggalkan Edo. Namun, tanpa Ida sadari, seseorang dari kejauhan sedang memperhatikan mereka. Hilmi. Malamnya, Hilmi pulang dengan wajah muram. Ia langsung membanting tas ke sofa. Ida yang sedang menyiapkan makan malam terkejut. Kamu tadi di pasar lagi? Tanya Hilmi dingin. Iya, tapi aku cuma belanja. Belanja. Aku lihat kamu sama Edo. Aku lihat dia ngomongin kamu. Apa yang dia bilang? Hah? Ida gemetar. Bibirnya bergetar. Dia bilang hal yang gak penting? Gak penting? Ida, kamu pikir aku bodoh? Kamu mau bilang ke aku, kamu masih ada rasa sama dia? Air mata Ida mengalir deras. Aku gak tahu harus jawab apa, Mi. Aku bingung. Hilmi terdiam sejenak, lalu menghantam meja dengan keras hingga piring berguncang. Kalau kamu masih cinta sama dia, bilang. Jangan bikin aku kayak orang bodoh yang gak ngerti apa-apa. Suasana semakin panas. Angga keluar dari kamar sambil menangis, memeluk ibunya. Udah, jangan marah, Bunda. Melihat anaknya menangis, Hilmi langsung lemas. Ia duduk, menutup wajah dengan kedua tangan. Ida juga menangis sambil memeluk Angga erat-erat. Hilmi tidur tanpa bicara, sepatah kata pun. Ida terisak di kamar, merasa terjebak dalam dilema yang ia buat sendiri. Sementara itu, Edo di rukonya termenung. Ia menatap foto lama yang masih ia simpan, foto dirinya bersama Ida saat mereka masih muda. Bibirnya berbisik lirih. Ida, aku nggak akan berhenti sampai kamu kembali ke aku. Pagi itu rumah Hilmi dan Ida terasa dingin. Tidak ada sapaan hangat, hanya suara sendok yang beradu dengan piring. Angga duduk diam di kursinya, sesekali melirik kedua orang tuanya yang saling terdiam. Setelah sarapan, Hilmi mengambil tas kerjanya. Ida mencoba bicara pelan. Mi, aku minta maaf. Aku nggak mau bikin masalah lagi. Hilmi menoleh sekilas. Tatapannya tajam. Kata-kata doang nggak cukup dah. Buktiin ke aku. Jangan biarin aku dengar kamu ke pasar lagi tanpa alasan jelas. Tanpa menunggu jawaban, Hilmi melangkah keluar, meninggalkan Ida dengan dada yang sesak. Sementara itu di pasar, Edo duduk di dalam rukonya. Ia tidak tenang sejak Ida menolak dengan tegas beberapa hari lalu. Sampai kapan aku harus nunggu? Aku tahu dia masih ada rasa, gumamnya sambil meremas gelas kopi di tangannya. Sahabatnya, Darto, yang membantu menjaga toko, mencoba menasehati. Doh, kamu itu keras kepala. Dia udah nikah, punya anak, jangan ganggu rumah tangganya. Edo menggeleng keras. Aku nggak peduli. Ida bukan bahagia sama dia. Aku lihat jelas dari matanya. Dia cuma bertahan karena anaknya. Darto menghela napas berat. Kalau kamu nekat, bisa gawat, Do. Namun, Edo tidak mendengar. Dalam hatinya, Ida harus kembali. Apapun risikonya. Di kampung, gosip makin meluas. Beberapa ibu-ibu sengaja berbisik-bisik di depan rumah Ida. Itu loh, istrinya Hilmi. Katanya, makin sering ke rukonya Edo. Pantesan, Hilmi sekarang kelihatan muram terus. Istrinya bikin masalah. Ida yang sedang menyiram bunga mendengar jelas. Wajahnya memerah, matanya berkaca-kaca. Ia ingin marah, tapi hanya bisa menahan tangis. Malamnya, Ida mencoba bicara lagi dengan Hilmi. Aku benar-benar nggak ada apa-apa sama Edo. Aku tahu orang ngomong macam-macam, tapi aku nggak kayak yang mereka pikir. Hilmi menatapnya. Nadanya dingin. Kalau benar nggak ada apa-apa, buktinya gampang. Jangan pernah ketemu dia lagi. Bisa. Ida terdiam. Dalam hatinya, ia tahu, ia harus memutus semua hubungan dengan Edo. Tapi entah kenapa, bayangan Edo masih menghantuinya. Beberapa hari kemudian, Ida kembali ke pasar untuk belanja kebutuhan rumah. Ia mencoba buru-buru agar tidak bertemu Edo. Namun, saat melewati rukonya, Edo tiba-tiba keluar dan menarik pergelangan tangannya. Ida, bentar aja, aku cuma mau ngomong, katanya memohon. Ida kaget, berusaha melepaskan diri. Edo, jangan begini, orang bisa lihat, biarin. Aku nggak tahan lagi, aku pengen kamu tahu. Aku serius sama kamu. Ida panik. Dari keyohan, ada beberapa pedagang yang memperhatikan. Ia segera menarik tangannya dengan kasar. Edo,
Berhenti, aku nggak mau masalah lebih besar lagi. Dengan wajah panik, Ida berlari meninggalkan pasar. Edo berdiri mematung, matanya merah penuh obsesi. Hilmi mendapat kabar baru dari temannya yang juga sering ke pasar. Mi, aku lihat sendiri Edo narik tangan Ida di depan rukonya. Orang-orang juga pada lihat. Aku nggak tahu apa maksudnya, tapi ini bahaya kalau dibiarkan. Wajah Hilmi memanas, darahnya mendidih. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Malam itu, Hilmi tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu, menyalakan rokok satu demi satu. Dalam hatinya, ia mulai berpikir, kalau Edo terus begini, aku harus bertindak. Aku nggak bisa diam aja. Keesokan harinya, Hilmi pulang lebih cepat. Ida sedang melipat pakaian di ruang tamu. Jadi benar, kamu masih ketemu Edo? Suara Hilmi bergetar menahan marah. Ida menoleh kaget. Aku nggak sengaja, Mi. Dia narik aku tiba-tiba. Alasan? Kamu pikir aku nggak dengar kabar dari orang? Semua orang lihat. Dah, kamu bikin aku malu di depan kampung. Air mata Ida mengalir deras. Aku udah bilang, aku nggak mau, Mi. Aku berusaha menjauh. Tapi, dia yang maksa. Kamu nggak percaya aku lagi. Gimana aku bisa percaya kalau kenyataannya tiap hari ada aja kabar baru tentang kamu dan dia? Pertengkaran makin keras. Suara mereka terdengar keluar rumah. Beberapa tetangga mulai melirik. Sebagian sengaja berbisik-bisik di dekat pagar. Angga keluar dari kamarnya, menangis keras. Ayah, Bunda, berhenti. Namun kali ini, amarah Hilmi sudah terlalu dalam. Ia menendang kursi hingga terbalik, lalu masuk ke kamar dengan wajah murka. Ida terduduk di lantai, menangis sambil memeluk Angga erat-erat. Di sisi lain, Edo duduk termenung di dalam rukonya. Tangannya menggenggam foto lama dengan Ida. Aku nggak bisa biarin dia tetap sama Hilmi. Aku harus cari cara. Kalau Ida nggak mau datang ke aku yang akan mendekat ke dia. Darto, sahabatnya, mencoba menahan. Tolong berhenti. Kamu bakal bikin masalah besar. Edo menatap tajam. Aku nggak peduli masalah. Yang aku peduli cuma satu. Ida harus kembali ke aku. Apapun caranya. Hilmi duduk di ruang tamu sambil menyalakan rokok. Wajahnya terlihat muram, matanya sembab karena semalaman tidak bisa tidur. Ida berjalan pelan keluar dari kamar, mencoba menyapanya. Mi, aku udah siapin sarapan, ucapnya pelan. Hilmi hanya menoleh sebentar, lalu mematikan rokoknya dengan kasar di asbak. Aku nggak selera. Keheningan panjang tercipta. Angga duduk di meja makan, menatap kedua orang tuanya dengan wajah bingung. Rumah yang dulu hangat, kini seperti sarang es. Setelah beberapa menit, Hilmi berdiri, mengambil jaketnya. Mi, kamu mau kemana? Tanya Ida, cemas. Hilmi menoleh dengan mata penuh amarah. Aku mau selesaikan masalah ini. Hari ini juga, tanpa menunggu jawaban, Hilmi pergi. Ida tertegun, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu suaminya akan mencari Edo. Pasar pagi itu ramai seperti biasa. Hilmi berjalan cepat melewati deretan kios dengan wajah penuh emosi. Beberapa pedagang menoleh, heran melihat langkahnya yang tergesa-gesa di depan ruko Edo Collection. Edo sedang sibuk melayani pembeli. Begitu melihat Hilmi, wajahnya langsung berubah. Hilmi mendekat dengan sorot mata tajam. Edo, suara Hilmi lantang hingga membuat orang-orang menoleh. Edo menegakkan badan. Hilmi, ada apa? Berhenti ganggu istriku, bentak Hilmi. Suasana pasar mendadak hening. Para pedagang dan pembeli berhenti sejenak, memperhatikan pertengkaran yang akan terjadi. Edo tersenyum miring. Aku nggak ganggu siapa-siapa. Kalau Ida sendiri yang datang, apa salahku? Ucapan itu membuat Hilmi semakin marah. Ia maju, mendorong dada Edo dengan keras. Kamu jangan kurang ajar. Kalau aku lihat kamu deketin Ida lagi, jangan salahin aku kalau aku hancurin tempat ini. Edo membalas dorongan itu. Kamu pikir, kamu siapa? Ida itu dulu cintaku. Kalau sekarang dia balik sama aku, berarti kamu yang gagal jaga dia. Kata-kata Edo seperti menyiram bensin ke api. Hilmi langsung melayangkan pukulan ke wajahnya. Edo terhuyung, tapi cepat membalas dengan tinju ke arah Hilmi. Orang-orang berteriak, beberapa mencoba melerai. Tapi banyak juga yang hanya menonton. Pasar yang biasanya ramai dagangan kini berubah jadi arena perkelahian. Kabar cepat menyebar. Seorang pedagang yang mengenal Ida segera berlari ke rumah untuk memberitahunya.
Bu Ida, cepat ke pasar. Pak Hilmi sama Pak Edo berantem. Ida panik, langsung berlari tanpa pikir panjang. Sampai di pasar, ia melihat suaminya dan mantannya saling hantam di depan kerumunan orang. Hilmi berdarah di sudut bibir, sementara wajah Edo lebam. Berhenti, cukup! Teriak Ida dengan suara parau. Ia berlari ke tengah, mencoba melerai. Namun, amarah Hilmi sudah membara. Ia menepis tangan Ida. Kamu, diem. Ini semua gara-gara kamu. Ida terperangah, air matanya jatuh. Mi, aku nggak mau ini semua terjadi. Aku nggak pernah minta Edo datang lagi. Edo justru menyeringai. Lihat, dia nggak percaya kamu. Aku yang lebih ngerti kamu. Aku yang lebih sayang sama kamu. Hilmi kembali menerjang Edo. Tapi kali ini beberapa orang berhasil menahan. Kukap, Mi. Jangan bikin kacau pasar, teriak salah satu pedagang. Hilmi terengah-engah. Wajahnya penuh amarah. Ia menatap Ida yang berdiri di antara mereka dengan air mata berlinang. Kamu puas, dah? Semua orang lihat kita kayak gini. Kamu bikin aku malu besar. Ida menutup wajahnya. Tubuhnya gemetar. Sementara Edo masih berusaha mendekat, tapi ditahan orang-orang. Ida, jangan balik ke rumah itu. Kamu gak akan bahagia sama dia, teriak Edo. Suasana semakin ricuh. Bisik-bisik gosip bertebaran. Nama Hilmi, Ida, dan Edo kini jadi bahan perbincangan satu pasar. Akhirnya, Hilmi ditarik paksa oleh dua orang temannya untuk pulang. Ida ikut berjalan di belakang. Wajahnya tertunduk penuh rasa malu. Edo tetap berdiri di depan rukonya. Meski bibirnya pecah dan matanya lebam, tatapannya masih penuh obsesi pada Ida. Sesampainya di rumah, Hilmi membanting pintu keras-keras. Ida mencoba mendekat. Mi, tutup mulutmu. Dah, aku nggak mau dengar apa-apa lagi. Kamu udah bikin aku hancur di depan semua orang. Hilmi masuk ke kamar, meninggalkan Ida yang jatuh terduduk di ruang tamu. Menangis sejadi-jadinya. Angga yang ketakutan hanya bisa memeluk bundanya. Malam itu, rumah mereka semakin hening tapi penuh luka. Hilmi terluka di luar, tapi jauh lebih dalam di hatinya. Ida tersiksa dengan rasa bersalah dan malu. Di sisi lain, Edo duduk di rukonya dengan wajah lebam, tapi bibirnya tetap menyunggingkan senyum tipis. Perkelahian ini baru permulaan. Aku belum kalah, dak. Sejak perkelahian di pasar, nama Hilmi, Ida, dan Edo jadi bahan gunjingan. Para pedagang sibuk membicarakan mereka. Astaga, kemarin berantemnya heboh banget. Kasihan anaknya tuh, kecil-kecil, udah lihat orang tuanya ribut begitu. Katanya, si Ida masih sayang sama mantannya. Makanya si Hilmi ngamuk. Gosip itu menyebar cepat, bahkan sampai ke telinga pelanggan Hilmi. Beberapa mulai ragu bekerja sama dengannya. Hilmi merasa harga dirinya jatuh. Ida mencoba bicara dengan Hilmi. Ia masuk ke kamar perlahan, melihat suaminya sedang duduk termenung dengan wajah penuh amarah. Mi, aku minta maaf. Aku beneran gak mau semua ini terjadi. Aku juga malu, Mi. Hilmi menatapnya tajam. Malu? Malu buat apa? Kamu yang bikin aku dipermalukan satu pasar. Sekarang, semua orang lihat aku kayak suami gak bisa jaga istri. Air mata Ida jatuh. Aku gak pernah ada niat balik sama Edo. Aku cuma, cukup dah! Potong Hilmi dengan suara keras. Aku gak mau dengar lagi alasanmu. Kalau kamu bener-bener gak ada apa-apa sama Edo, kenapa kamu masih nanggepin dia waktu ketemu? Ada diam, hatinya sakit. Tapi kata-kata Hilmi lebih tajam dari pisau. Di ruang sebelah, Angga mendengar pertengkaran itu. Anak kecil berusia 7 tahun itu hanya bisa memeluk bonekanya, menahan tangis. Besoknya di sekolah, teman-temannya pun mulai mengejek. Itu anak yang bapaknya berantem di pasar kemarin. Katanya ibunya punya pacar lagi. Ya, Angga menunduk, menahan malu. Saat pulang, ia langsung lari ke kamar, tak mau keluar. Ida sadar, anaknya kini ikut jadi korban konflik rumah tangganya. Sementara itu, Edo justru makin berani. Ia sengaja sering lewat depan rumah Hilmi dengan motor barunya. Bahkan kadang berhenti di warung sebelah hanya untuk cari perhatian. Suatu sore, saat Hilmi sedang mengambil barang di luar kota, Edo memberanikan diri mengetuk pintu rumah. Ida, yang membuka pintu langsung terkejut. Edo, kamu gila ya? Kenapa datang ke sini? Edo tersenyum tipis. Aku cuma mau pastiin, kamu baik-baik aja. Aku tahu Hilmi pasti marah besar. Kamu gak perlu takut dah. Kalau kamu mau, kamu bisa ninggalin semua ini.
Aku siap jagain kamu sama Angga. Ida marah sekaligus bingung. Jangan ngomong sembarangan. Pergi sekarang juga sebelum Hilmi pula. Edo menatapnya dalam lalu berbisik. Aku nggak akan nyerah dah. Kamu pantas dapat yang lebih baik. Ida menutup pintu dengan tangan gemetar. Setelah Edo pergi, ia terduduk. Hatinya campur aduk. Beberapa hari kemudian, Hilmi pulang dalam keadaan kusut. Ia duduk di ruang tamu dengan wajah penuh keputusan. Dah, aku udah mikir panjang. Kayaknya kita nggak bisa terusin ini lagi. Ida tertegun. Maksud kamu, aku mau cerai. Air mata Ida langsung jatuh deras. Mi, jangan bilang gitu. Kita bisa benerin semuanya. Demi Angga. Hilmi menepuk meja keras. Justru karena Angga, aku nggak mau dia tumbuh di rumah penuh kebohongan. Aku udah nggak percaya sama kamu. Ida terisak. Aku nggak pernah selingkuh, Mi. Aku cuma salah karena nggak langsung jauhin Edo. Tapi hatiku tetap buat kamu. Hilmi menoleh dingin. Tapi aku udah nggak yakin. Kabar soal perkelahian dan konflik rumah tangga mereka akhirnya sampai ke telinga ketua RT. Malam itu, Hilmi dan Ida dipanggil untuk duduk bersama. Ditemani beberapa tetangga yang ikut jadi saksi. Hilmi, Ida, kalian ini rumah tangga muda. Jangan sampai anak jadi korban. Coba selesaikan dengan kepala dingin, kata Pak RT. Tapi Hilmi masih panas. Pak RT, saya udah nggak kuat. Harga diri saya diinjak-injak. Istri saya masih dideketin mantannya. Dan dia nggak tegas nolak. Saya malu besar. Ida menunduk, menangis. Beberapa tetangga hanya saling pandang. Sebagian kasihan, sebagian justru semakin gosip. Pak RT mencoba menengahi. Tapi keputusan Hilmi sepertinya sudah bulat. Ida pulang dengan hati hancur. Sementara Hilmi semakin keras kepala. Ida menangis sendirian di kamar. Memeluk Angga yang juga tak bisa tidur. Hilmi duduk di luar rumah, menatap jalanan kosong. Pikirannya penuh kebencian sekaligus kekecewaan. Di kejauhan, Ido berdiri di bawah lampu jalan, menatap rumah Ida dengan tatapan tajam penuh ambisi. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Kalau Hilmi nggak bisa bahagiain muda, aku yang akan ambil tempat itu. Beberapa hari setelah Hilmi bicara soal perceraian, suasana rumah semakin dingin. Hilmi jarang pulang. Kalaupun pulang, hanya untuk tidur. Ida lebih banyak menghabiskan waktu dengan Angga. Saat makan malam, Ida berusaha membuka percakapan. Mi, aku udah mikir. Kalau aku salah, aku siap berubah. Aku mohon jangan cerai. Hilmi menaruh sendok dengan kasar. Aku udah bilang, aku nggak bisa lagi percaya sama kamu. Kamu pikir gampang ngehapus semua omongan orang di pasar? Ida terdiam, menahan tangis. Angga hanya bisa melihat kedua orang tuanya saling diam, lalu berkata pelan, Bunda, Ayah, jangan berantem lagi. Aku takut. Kata-kata anak kecil itu menusuk hati Ida. Tapi Hilmi hanya menghela napas berat. Sementara itu, Edo tidak berhenti. Ia tahu hubungan Hilmi dan Ida semakin retak. Edo mulai berani menghubungi Ida lewat pesan singkat. Aku tahu kamu nggak bahagia. Aku siap terima kamu kapan saja. Hilmi nggak akan pernah berubah. Kamu cuma disiksa batin. Kalau kamu mau, aku bisa jemput kamu dan Angga sekarang juga. Awalnya, Ida mengabaikan. Tapi setiap kali ia melihat Hilmi pulang dengan wajah dingin, pesan Edo kembali terngiang. Suatu sore, Edo nekat mendatangi Ida di warung dekat rumah. Ia berbicara pelan tapi tegas. Kamu jangan buang waktu. Hilmi udah bilang mau cerai kan? Kamu layak dapat suami yang benar-benar sayang sama kamu. Ida menahan napas, menunduk. Edo, aku nggak bisa. Aku punya Angga. Aku nggak mau dia makin sengsara. Edo mendekat. Justru aku siap jadi bapak buat Angga. Perkataan itu membuat Ida bergetar. Ia berlari meninggalkan Edo tanpa jawaban. Malamnya, Hilmi pulang dan melihat ponsel Ida di meja. Tanpa sengaja, ia melihat notifikasi pesan dari Edo. Wajah Hilmi langsung merah padam. Ia membuka pesannya dan membaca semua kota-kota Edo yang penuh rayuan. Hilmi masuk ke kamar, membanting ponsel ke lantai. Jadi, benar kamu masih komunikasi sama dia? Ida terkejut, berlari mengambil ponsel itu. Bukan aku, Mi. Dia yang terus kirim pesan. Aku nggak pernah bales. Bohong. Kalau kamu bener nggak mau, kenapa kamu nggak blokir nomornya sejak awal? Tangis Ida pecah. Aku salah, Mi.
Aku takut bikin kamu makin marah kalau aku cerita. Aku beneran gak pernah bales, tapi telinga Hilmi sudah panas. Ia mengambil tas pakaian dan melemparkannya ke lantai. Mulai malam ini, kamu tidur sama Angga. Aku gak mau lagi sekamar sama kamu. Dari pintu kamar, Angga melihat semua dengan mata berkaca-kaca. Anak kecil itu berlari memeluk bundanya. Bunda, jangan nangis. Ayah, jangan marahin bunda lagi. Hilmi terdiam sesaat, lalu keluar rumah dengan wajah penuh amarah. Ida menangis sambil memeluk Angga erat-erat. Keesokan harinya, Ibu Hilmi datang setelah mendengar gosip. Mi, dah, apa betul kalian mau cerai? Tanya ibunya dengan nada cemas. Hilmi mengangguk pelan. Bu, aku gak kuat. Ida masih diganggu mantannya. Semua orang ngomongin kita. Aku malu, Bu. Ibunya menatap Ida dengan tajam. Ida, kenapa kamu tega bikin anak saya begini? Hilmi kerja banting tulang buat kamu. Kalau kamu gak setia, lebih baik kamu pergi aja. Ida menangis sambil bersimpuh. Bu, aku gak pernah selingkuh. Demi Allah, aku gak pernah. Aku cuma gak bisa ngendalikan Edo yang terus ganggu. Tapi ibunya Hilmi sudah terlanjur sakit hati. Kalau begitu, biar cerai sekalian. Daripada rumah tangga terus ribut. Ucapan itu membuat hati Ida semakin hancur. Beberapa hari kemudian, Edo kembali muncul di pasar. Tapi kali ini berbeda. Ia terang-terangan bicara kepada pedagang lain. Kasihan Ida, jadi korban suami kasar. Kalau dia jadi istriku, aku bakal lebih jagain dia. Ucapan itu semakin memperkeruh gosip. Hilmi mendengar kabar itu dari salah satu kenalannya, dan langsung naik pitam. Kalau begitu, aku bakal resmiin semuanya di pengadilan. Biar orang tahu, aku yang mutusin hubungan sama dia. Bukan dia yang lari ke mantannya. Ida di persimpangan malam itu, Ida duduk di kamar bersama Angga yang sudah tertidur. Air matanya terus mengalir. Hatinya penuh dilema. Jika ia tetap bersama Hilmi, rumah tangga penuh luka dan dingin. Jika ia pergi bersama Edo, hidupnya bisa makin hancur. Dan anaknya jadi korban gosip seumur hidup di ruang tamu. Hilmi menatap kosong kertas gugatan cerai yang sudah ia ambil dari temannya. Tangannya bergetar, tapi gengsinya membuatnya semakin yakin. Rumah itu kini terbagi dua dunia. Ida yang menahan sakit di kamar, Hilmi yang menyusun langkah di ruang tamu, dan Angga yang tidur dengan mimpi buruk. Sementara itu, di pasar, Edo tersenyum puas. Baginya, perceraian Hilmi dan Ida hanya masalah waktu. Pagi itu, Hilmi berangkat dengan wajah dingin. Ia membawa map coklat berisi berkas gugatan cerai. Ida melihatnya dari jendela dengan hati remuk. Sebelum keluar, Hilmi berkata datar, "Hari ini aku urus semuanya ke pengadilan. Kamu gak usah ikut." Ida berlari menghampiri, menahan lengannya. "Nit, tolong, pikirin Angga. Aku rela dihina, aku rela disalahin, tapi jangan cerai. Aku gak mau Angga kehilangan ayah." Hilmi menepis tangannya. "Kamu yang bikin semua ini, Dak. Aku cuma nyelesain." Tanpa menoleh lagi, Hilmi pergi. Ida jatuh terduduk sambil menangis. Di pasar, kabar soal gugatan cerai Hilmi cepat menyebar. Wah, beneran mau cerai tuh. Pantes. Istrinya udah gak malu-malu deketin mantannya. Kasihan anaknya. Masih kecil udah jadi korban. Ida yang datang ke pasar untuk belanja kebutuhan dapur jadi bahan tatapan sinis. Beberapa pedagang sengaja berbisik-bisik sambil menunjuk ke arahnya. Ida hanya menunduk, menahan air mata. Mengetahui Hilmi sudah melangkah ke pengadilan, Edo makin percaya diri. Ia mendatangi Ida di lorong pasar. "Dah, aku dengar Hilmi udah urus cerai. Itu tandanya kamu bebas. Aku janji, kalau kamu mau sama aku bakal nikahin kamu. Angga juga akan aku anggap anak sendiri." Ida mundur, menatap Edo dengan mata merah. "Edo, jangan ngomong seenaknya. Kamu pikir aku main-main dengan rumah tangga?" Edo tersenyum miring. "Kalau kamu bener gak mau, kenapa kamu nangis terus setiap kali Hilmi bentak kamu? Kamu butuh aku, dah. Kamu tahu itu." Ida langsung pergi, meninggalkan Edo yang tetap menyeringai penuh obsesi. Malam itu, Hilmi pulang. Ida memberanikan diri bicara. "Mi, aku tadi ditemui Edo lagi. Aku sumpah aku gak mau sama dia. Aku takut dia makin gila kalau terus ganggu kita." Hilmi menatapnya dengan sinis. "Kamu baru bilang setelah dia datang? Atau kamu memang masih main mata sama dia?" "Mi, aku capek dibilang kayak gitu. Aku setia sama kamu. Tapi kamu gak pernah percaya." Pertengkaran makin panas.
Angga keluar dari kamar sambil menangis. Pak Henti, aku benci dengar ayah sama bunda teriak-teriak terus. Hilmi terdiam. Wajahnya sedikit luluh, tapi gengsi menahannya untuk meminta maaf. Keesokan harinya, Edo benar-benar nekat. Ia mendatangi rumah Hilmi ketika Hilmi sedang keluar. Ia mengetuk pintu karas-karas, sampai tetangga keluar. Ida kaget. Edo, kamu mau apa? Dengan suara keras agar tetangga mendengar, Edo berkata, aku cuma mau ambil Ida. Dia nggak bahagia sama Hilmi. Dia lebih pantas sama aku. Tetangga langsung ribut. Ada yang mencoba menenangkan, ada juga yang malah menggosip makin parah. Ida panik, mendorong Edo menjauh. Puji, Ida, jangan bikin malu aku di depan orang-orang. Saat itu Hilmi datang dan melihat semuanya. Wajahnya merah padam. Ia langsung menarik kerah baju Edo. Kurang ajar, berani-beraninya lo bikin istri gua malu di depan rumah gue sendiri. Perkelahian hampir terjadi lagi. Tapi kali ini tetangga segera melerai sebelum makin ricuh. Hilmi duduk di ruang tamu dengan napas berat. Dah, aku nggak bisa lagi. Edo makin keterlaluan, gosip makin gila. Aku udah nggak punya muka di depan orang. Ida terisak. Jadi, kamu tetap mau cerai? Hilmi terdiam lama, menatap wajah istrinya yang penuh air mata. Dah, aku nggak tahu harus percaya lagi atau enggak. Tapi kalau kita terus kayak gini, Angga yang hancur. Ida menggenggam tangan Hilmi. Mi, kasih aku kesempatan terakhir. Kita bisa pindah dari sini, jauh dari Edo. Kita mulai lagi dari nol. Hilmi menunduk. Kata-kata itu membuat hatinya goyah. Beberapa hari kemudian, Hilmi tidak jadi melanjutkan berkas cerai ke pengadilan. Ia masih menyimpannya, tapi belum diserahkan. Ia berkata pada Ida, aku kasih kesempatan terakhir. Kita pindah dari sini. Tapi kalau Edo masih ganggu, aku yang bakal habisin dia. Ida mengangguk sambil menangis lega. Namun, Edo yang mendengar kabar Hilmi batal menggugat cerai, justru semakin kalap. Ia bersumpah akan melakukan apapun untuk merebut Ida. Rumah tangga Hilmi dan Ida belum sepenuhnya pulih, tapi ada secerca harapan. Mereka memilih mencoba bertahan demi Angga. Tapi di luar sana, Edo berdiri di depan rukonya dengan tatapan gelap. Kalau cara baik nggak bisa, aku akan pakai cara lain. Ida tetap harus jadi milikku.